Shalom Jemaat Mojokerto, Sidoarjo dan Tulungagung yang dikasihi Tuhan. Kembali bertemu dengan saya Andre Wihadi. Izinkanlah pada kesempatan ini saya membawakan firman Tuhan yang berjudul Pribadi yang Kuat. Kita buka firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 40. Demikianlah firman Tuhan. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya yakin kalau kita akan mendirikan bangunan, pasti kita menginginkan bukan hanya modelnya saja yang bagus, melainkan juga pasti kuat. Begitu juga kalau kita ingin membeli sepatu, saya yakin kita tidak hanya ingin modelnya yang bagus, menarik, tetapi juga kita ingin agar sepatu itu juga kuat dan tahan lama. Begitu pula halnya dalam kehidupan kita ini. Kita butuh dan menginginkan untuk menjadi pribadi yang kuat. Oleh sebab itu, seperti firman Tuhan yang kita baca, Yesus menjadi kuat, maka Allah pun agar kita semua menjadi pribadi-pribadi orang Kristen yang kuat. Yaitu memiliki iman yang kokoh, sehingga kita dipenuhi hikmat agar kita bisa menang ketika menghadapi segala masalah dan tantangan dalam kehidupan kita. Janganlah seperti Simson yang secara fisik kuat, tetapi firman Tuhan kita baca di dalam Perjanjian Lama bahwa dia memiliki moralitas yang lemah. Simson adalah pribadi yang dapat mengalahkan musuh-musuhnya, namun tidak mampu menguasai dirinya sendiri. Ia jatuh di dalam nafsu pribadinya. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama belajar 3 prinsip bagaimana kita dapat menjadi pribadi yang kuat dalam kehidupan kita ini. Prinsip yang pertama, kita buka dalam Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ternyata Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Jemaat Rock Mojokerto, Sidoarjo dan Tulungagung, yang terutama yang menjadi prinsip bagaimana kita menjadi pribadi yang kuat dalam kehidupan kita, yaitu oleh karena kekuatan Tuhan di dalam kita. Ya, setiap kali kita menghadapi masalah dan juga tantangan, kita dihadapkan kepada 2 pilihan. Apakah kita hadapi atau lari? Namun tidak sedikit di antara kita yang pada akhirnya memilih untuk lari. Entah mungkin karena kehilangan semangat, kepercayaan diri, ataupun keberaniannya. Tetapi firman Tuhan menegaskan kepada kita, agar kita mengandalkan Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan, Dia yang memberi kekuatan kepadaku, kepada kita. Jadi, andalkan Tuhan, jangan memakai kekuatan kita sendiri. Maka percayalah, kita akan tampil sanggup mengatasi berbagai perkara atau persoalan, dan kita menjadi pemenang-pemenang dalam kehidupan kita. Yang kedua, prinsip yang harus terjadi dalam kehidupan kita agar kita menjadi pribadi yang kuat ada di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, kata lebih besar itu adalah lebih kuat. Nah, jadi saya ingin menyampaikan berdasarkan firman Tuhan, mari Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa roh dalam kita, yaitu Roh Kudus, itu lebih kuat, lebih hebat daripada segala roh yang ada di dalam dunia ini. Ya, Roh Kudus inilah yang akan menjadi penolong, yang akan menjadi pembimbing kita dan memampukan kita ketika kita menghadapi berbagai pergumulan masalah hidup kita akan tetap kuat dan tampil sebagai pemenang. Yang ketiga, yang terakhir, prinsip apa yang harus boleh terjadi dalam kehidupan kita untuk kita bisa kuat, yaitu dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 14. Saya akan membacakan. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Nah, perhatikan
kata kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu. Berarti yang ketiga, firman Tuhan secara tegas menyatakan supaya kita kuat di dalam kehidupan kita, yaitu prinsipnya adalah oleh karena firman Tuhan yang di dalam kita. Nah, oleh sebab itu kita pernah dan sering mendengar Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi apabila firman itu ada di dalam kita, firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Karena firman itu sudah ada di dalam kita, Allah di dalam kita, otomatis maka kita akan menjadi kuat. Siapa yang bisa mengalahkan Tuhan, kuasa Tuhan? Oleh karena itu, Bapak Ibu, jadikan Tuhan prioritas terutama dalam kehidupan, yaitu firman-Nya. Karena firman-Nya itu adalah Allah sendiri. Ya, ketika firman itu sudah menjadi bagian hidup kita, maka Alkitab tegaskan kita pasti dapat mengalahkan segala hal yang jahat. Nah, mari saya akan tutup dengan satu ayat dalam Efesus pasal 6 ayat 10. Sebagai kesimpulannya, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, Jemaat Rock Mojokerto, Sidoarjo, dan Tulungagung, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang kuat dalam kehidupan. Yakinlah bahwa Tuhan pasti akan menolong dan menguatkan kita melewati masa-masa sulit seperti sekarang ini. Ketika kita mengalami pergumulan dan berbagai tantangan dalam bidang kehidupan, entah itu masalah keluarga, ekonomi, studi, pekerjaan, ataupun pelayanan, marilah kita mengandalkan Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, percayalah, kekuatan itu akan kita alami dan kita akan tampil sebagai pemenang-pemenang kehidupan. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah sama-sama kami pelajari. Kami percaya Tuhan bahwa melalui firman-Mu ini kami akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Kami akan menjadi pribadi-pribadi yang sanggup untuk mengalahkan segala macam tantangan dalam kehidupan kami, mengatasi segala macam pergumulan kami, karena kami percaya kami memiliki Tuhan yang begitu hebat dan begitu mengasihi kami semua. Oleh karena itu Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus untuk jemaat Mojokerto, Sidoarjo, dan Tulungagung. Tuhan boleh pelihara dan pakai mereka lebih lagi di dalam segala aspek bidang kehidupan. Karena kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah yang memberi kekuatan kepada kami, sehingga bukan karena gagah kami, tetapi karena ada Engkau yang akan terus menopang kami di dalam segala aktivitas kami hari lepas hari. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami serahkan sepenuhnya kehidupan kami dalam tangan-Mu, dan firman-Mu ini akan kami lakukan setiap hari, bukan hanya kami sebagai pendengar, tetapi kami akan memuliakan Tuhan melalui hidup kami. Terpujilah nama Yesus. Haleluya, semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, jadilah kuat di dalam Tuhan.